Halo Sobat Racamaring, kembali lagi dengan saya Mas Amir ya. Kali ini saya akan mereview dua mesin sekaligus ya. Ini untuk mesinnya rotary dryer kapasitas 150 kg. Di sebelah sini untuk rotary 150 kg tipe plat besi ya. Dan di sebelah sini untuk yang tipe stainless food grade seperti itu. Jadi untuk bahan makanan atau makanan yang sudah jadi siap makan bisa digunakan untuk mesin stainless food grade seperti ini. Dan untuk pertanian juga bisa menggunakan yang tipe plat besi seperti ini ya. Untuk kedua mesin ini itu sama saja ya teman-teman ya. Jadi untuk pembedanya itu di bahan materialnya aja seperti itu. Untuk di bagian panel kontrol seperti ini dilengkapi dengan dua lampu indikator berwarna merah dan hijau, dan serta untuk timer, power dan start stop dan termokontrol juga seperti itu. Seperti yang di plat besi juga sama saja ya. Untuk bedanya itu di termokontrolnya itu yang stainless food grade menggunakan termokontrol digital, dan sedangkan yang di plat besi juga menggunakan termokontrol analog seperti ini. Jadi untuk pembedanya di situ saja ya. Juga bisa untuk yang plat besi ini di custom menggunakan termokontrol digital seperti yang di stainless steel ya, seperti itu. Jadi untuk rotary dryer kita itu juga menggunakan motor seperti ini ya, motor dinamo untuk sebagai penggerak drumnya. Sebelah sini juga sama ya. Jadi untuk kedua mesin ini sama. Untuk pembedanya itu di materialnya saja ya. Jadi untuk yang sebelah sana stainless, sebelah sini plat besi seperti itu ya. Untuk di bagian sebelah sini dilengkapi dengan blower seperti ini ya, untuk berfungsi sebagai pengeluaran uap air maupun untuk sirkulasi udara yang ada di dalam drumnya tersebut. Dan di bagian sebelah sini dilengkapi dengan satu buah tungku seperti ini ya, untuk tungku pembakaran. Dilengkapi dengan juga lubang input untuk selang regulator untuk gasnya ya nanti. Jadi ini bahan bakarnya menggunakan gas. Ada juga yang menggunakan tipe kayu bakar. Itu untuk di video selanjutnya saja ya. Ini untuk yang keduanya ini menggunakan gas, sama-sama menggunakan gas. Dan di sebelah sini dilengkapi juga dengan solenoid valve untuk pengaman gas atau pengaman kebocoran dari gas selang regulatornya tersebut seperti itu ya. Oke, untuk di bagian pintunya itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk pintunya ini dilengkapi dengan satu buah pintu di bagian drumnya. Jadi untuk pengeluaran maupun untuk pemasukan material itu cukup mudah ya. Jadi saat pengeluaran bisa kita putar seperti ini, lalu untuk pintunya itu dibuka ya. Jadi untuk pengeluaran materialnya itu langsung otomatis keluar melalui alas yang ada di bawah drumnya seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja untuk cara pengoperasional mesinnya ya. Seperti ini. Jadi untuk pintunya ini bisa dicopot pasang seperti ini ya. Jadi ini untuk ada dua penguncinya seperti ini. Bisa dicopot pasang juga untuk pintunya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, juga bisa dicopot seperti ini. Jadi saat proses pemasukan material atau inputan materialnya itu cukup mudah ya. Tinggal kita masukkan saja material lewat sini, lalu untuk pintunya tinggal kita tutup lagi seperti ini ya, seperti ya, sangat mudah bukan? Jadi untuk saat proses pengolahan material bisa juga kita lakukan seperti ini, lalu untuk kita putar drumnya. Jadi untuk materialnya nanti akan jatuh sendiri ke bagian lengser atau penadah dari materialnya tersebut seperti itu ya. Nah seperti ini nanti akan materialnya akan jatuh langsung ke sini, dan tinggal kita kasih untuk alas penadah sebagai materialnya lagi seperti itu ya. Oke, jadi untuk mesinnya ini penggunanya cukup mudah ya. Jadi untuk mempermudah waktu maupun efisien waktu, ini sangat perlu kita menggunakan mesin seperti ini. Oke, kita lanjut saja untuk cara pengoperasional di bagian panel kontrolnya. Jadi nanti kita akan trial juga untuk mesin ini menggunakan material kokopit ya. Kokopit itu apa sih? Kokopit itu serbuk kayu atau juga serbuk dari kelapa ya. Jadi untuk penggunaannya itu digunakan sebagai biasanya untuk bahan mentah atau bahan awal dari briket dari arang itu ya, briket arang itu, atau juga untuk campuran sebagai pupuk seperti itu. Oke, kali ini kita akan trial menggunakan mesin rotary kapasitas 150 kg ya. Nah, ini trial kita menggunakan kokopit atau serbuk kayu. Nah ini untuk bahan dasar dari kriket ya, atau juga bisa digunakan sebagai campuran pupuk seperti itu. Nah ini kita menggunakan mesin rotary dryer kapasitas 150 kg, dan akan kita uji coba juga menggunakan material kokopit seperti itu. Oke, ini kita langsung saja trial. Kita masukkan untuk materialnya langsung ke dalam mesin ya, seperti ini. Kita habiskan semua, ini kita langsung kita penuhi dengan material kokopit. Oke, langsung kita tutup untuk pintunya.
Ini juga sangat mudah ya untuk memasukkan material ataupun pengeluaran materialnya. Nah, untuk material kali ini kita menggunakan suhu di 60 derajat dan di waktu 2 jam ya. Indikatornya kita di 2 jam seperti ini, lalu untuk di suhu 60 derajat. Langsung saja kita nyalakan untuk mesinnya. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk pengeringan kali ini di waktu 2 jam, lalu untuk suhunya menggunakan suhu 60 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, kita tunggu di hasil akhirnya. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan trial atau uji coba kepada mesin 150 kg ini ya. Jadi untuk uji coba atau trialnya itu menggunakan bahan dari kokopit yang seperti yang saya bilang dari awal tadi. Untuk trialnya itu menggunakan kokopit atau juga bisa disebut dengan bahan dasar dari briket maupun untuk pencampuran dari pupuk. Seperti itu ya, untuk pupuk tanaman maupun pupuk lain-lain seperti itu. Jadi untuk trialnya itu bisa kalian tonton di video selanjutnya. Oke, ini untuk pengeringan hasil dari pengeringan kokopit yang tadi ya. Untuk materialnya ini sudah kering sempurna seperti ini ya. Ya, bisa dilihat. Jadi untuk pengeringannya ini membutuhkan waktu cuma 2 jam saja menggunakan suhu 60 derajat. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk di hasil awalnya atau mentahan awalnya itu basah seperti ini ya. Yang tadi masukkan. Ya, seperti ini. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Jadi bedakan untuk hasil awal atau hasil akhirnya. Jadi untuk pengeringannya ini bisa dibilang sudah berhasil ya. Sudah menjadi kering untuk bahan kokopitnya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti itu untuk pengeringan kokopit di waktu 2 jam pengeringan dengan suhu 60 menit saja. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, kita lanjut langsung ke panel kontrolnya. Ini untuk panel kontrolnya dilengkapi dengan 2 lampu indikator. Warna merah digunakan sebagai untuk indikator penyalaan pemanas atau burnernya. Dan di lampu warna hijau digunakan sebagai untuk indikator penyalaan mesinnya ya, seperti itu. Oke, di bawahnya dilengkapi dengan timer. Lalu untuk di power, lalu untuk di start stop ini penggunaannya sebagai untuk mematikan drum atau menghentikan drum pada saat mesin sedang menyala seperti itu ya. Di bagian bawah dilengkapi dengan termokontrol seperti ini berguna untuk sebagai pengaturan suhunya pada saat mesin berjalan seperti itu. Kita lanjut saja untuk cara penggunaannya. Pertama-tama kita tinggal tancapkan saja di bagian steker arus listrik seperti ini ya. Ya. Jika sudah, kita tinggal tancapkan saja di bagian selang regulator yang ada di sebelah sana tadi. Nah, untuk yang opsi ketiga, kita tinggal menyalakan saja di bagian timer. Ini bisa kita atur sampai 10 jam pemakaian non-stop itu ya. Jadi untuk timer ini bisa kita atur sampai 10 jam pemakaian. Lalu untuk saat ini kita atur di 1 jam pemakaian saja. Lalu untuk kita nyalakan di start stop seperti ini. Lalu jika sudah, kita tinggal nyalakan powernya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk tahap di awal itu untuk timer, lalu untuk start stop dan untuk power on off-nya seperti itu ya. Nah, jika ingin kita masukkan material maupun untuk tambahan material pada saat mesin berjalan seperti ini, kita bisa matikan melalui start stop seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk menghentikan laju dari mesin tanpa untuk mengatur ulang timer yang atau termokontrol dari awal seperti itu ya. Jadi untuk jika sudah selesai kita tinggal nyalakan lagi untuk di mesinnya seperti itu. Oke, untuk termokontrol itu kita bisa atur sampai 110 derajat seperti ini ya. Untuk 110 derajat sampai dengan 30 derajat. Jadi untuk di termokontrol bisa kita atur sampai 110 derajat di maksimalnya. Untuk termokontrol bila kita atur di 60 derajat seperti ini, jika suhu 60 derajat tercapai, maka untuk pemanasannya atau burnernya itu akan mati dengan otomatis seperti itu ya. Jadi jika suhu sudah tercapai di bawah 60 derajat tersebut, maka untuk pemanasannya atau burnernya itu akan hidup kembali atau otomatis menyala kembali sesuai dengan suhu yang kita atur di termokontrol tersebut. Jadi suhu yang ada di dalam drum itu akan tetap stabil pada saat mesin tetap berjalan seperti itu ya, untuk guna termokontrolnya. Nah, di bagian sini untuk termokontrol digital itu fungsinya sama saja ya seperti termokontrol yang sebelumnya tadi. Jadi bedanya itu di termokontrol digital itu disediakan untuk panel sebagai suhu saat ini ya. Jadi suhu misal kita atur 60 derajat seperti tadi, untuk suhu 60 derajat akan tampil di
panel kontrolnya seperti itu ya. Jadi untuk digitalnya itu akan muncul 60 derajat. Lalu untuk suhu saat ini itu juga akan tertampang di panel termokontrol digitalnya seperti itu. Bedanya di situ saja ya. Jadi untuk fungsi tetap sama untuk pengaturan suhu, cuma bedanya di digital serta analog saja seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang kepo, untuk dimensi mesin rotary dryer kapasitas 150 gram ini berapa sih? Untuk dimensi mesinnya itu di 150 dikali 80 dikali 120 cm teman-teman ya. Nah, untuk di bagian dimensi drumnya itu di 120 dikali 75 cm. Jadi untuk mesinnya ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Jadi untuk di ukurannya ini sangat pas di ruangan yang tidak terlalu sempit, tidak terlalu besar juga. Jadi untuk penempatan mesinnya ini bisa ditaruh di pojokan ruangan ataupun di tengah-tengah ruangan juga bisa, tergantung kita di penempatan mesinnya ya, seperti itu. Jadi untuk mesin rotary dryer kapasitas 150 kg ini bisa langsung dipesan melalui website kami di www.rajapengering.com. Lalu juga bisa install aplikasi kami di Play Store maupun App Store di kesayangan kalian ya. Jadi untuk pemesanan juga bisa di marketplace yang tertera di deskripsi maupun atau di bio Instagram maupun TikTok kami ya, seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan mesin seperti ini, berapa sih harganya? Untuk mesin rotary dryer kapasitas 150 kg ini dibanderol dengan harga mulai dari 20 jutaan saja. Kalian bisa mendapatkan mesin rotary dryer dari Raja Pengering ya. Untuk seperti yang di belakang saya seperti ini untuk mesinnya. Nah, untuk mesin yang lain-lain itu juga kita menyediakan di komunitas pertanian maupun di komunitas laundry serta komunitas untuk bahan makanan ya, seperti itu. Jadi untuk di komunitas pertanian kita juga menyediakan di mesin rotary dryer seperti ini. Lalu untuk di mesin bed dryer serta untuk di mesin vertical dryer ya. Nah, untuk di komunitas bahan makanan itu kita juga menyediakan di mesin oven kabinet, lalu untuk di spinner minyak serta untuk di burner kebab, dan yang terakhir itu di mesin sangrai serbaguna ya. Nah, untuk di komunitas laundry kita juga menyediakan di mesin pengering pakaian model lemari, lalu untuk mesin pengering pakaian model putar atau tumble dryer ya. Nah, untuk yang ketiga itu juga kita menyediakan di mesin penghangat ruangan sauna maupun untuk di mesin pengering helm dan mesin pengering sepatu, seperti itu ya. Jadi tunggu apa lagi, jika kalian butuh mesin pengering, ingat kami Raja Pengering.